Operasi aljabar yang akan kita bahas kali ini adalah perkalian dan pembagian. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian harus tahu dulu sifat perpangkatan bilangan bulat berikut ini. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya akan menjadi A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang perlu kalian perhatikan, sifat ini berlaku jika bilangan pokoknya sama ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal ditambah jika dikali, lalu dikurang jika dibagi. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Yang pertama, perkalian aljabar satu suku dengan satu suku. Contoh pertama, 2A dikali 4A kuadrat B. Pertama, kita kalikan koefisien dengan koefisien. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian kita kalikan A pangkat 1 dengan A pangkat 2. Kita gunakan sifat perpangkatan yang sebelumnya. Karena bilangan pokoknya sama-sama A, maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya saja. 1 ditambah 2, maka menjadi A pangkat 3. Yang terakhir, variabel B, karena dia tidak mempunyai pasangan lagi yang merupakan variabel B juga, maka dia tetap kita tuliskan sebagai B. Maka, hasil perkalian 2A dikali 4A kuadrat B sama dengan 8A pangkat 3B. Contoh berikutnya, perkalian aljabar 3M pangkat 2N pangkat 3 dikalikan dengan M pangkat 2N. Kita langsung jawab saja ya. 3 dikali 1 menjadi 3, lalu M pangkat 2 dikali M pangkat 2 berarti pangkatnya ditambah, 2 tambah 2 menjadi M pangkat 4, lalu N pangkat 3 dikali N pangkat 1 berarti 3 ditambah 1 menjadi N pangkat 4. Maka hasil akhirnya menjadi 3 M pangkat 4 N pangkat 4. Contoh ketiga adalah soal pembagian. 12x pangkat 5 y pangkat 4 dibagi 3x kuadrat y pangkat 6. Langsung saja, 12 dibagi 3, 4. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2, ya, seperti sifat perpangkatan yang sebelumnya. Jika dibagi, pangkat dikurang. Jadi, 5 dikurang 2, maka menjadi X pangkat 3. Lalu, Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 6, berarti 4 dikurang 6, jadi Y pangkat min 2. Jadi, hasil akhirnya adalah 4 X pangkat 3, Y pangkat min 2. Kita lanjut perkalian yang kedua, yaitu aljabar satu suku dengan aljabar dua suku atau lebih. Contoh yang pertama, sini ada soal 2A dikali 4A plus B ya. Jadi aljabar pertamanya satu suku yaitu 2A, sedangkan aljabar keduanya adalah yang di dalam kurung terdiri dari dua suku yaitu 4A dan B. Cara menyelesaikannya adalah kita harus mengalihkan aljabar yang satu suku ke aljabar yang dua suku satu per satu ya. Jadi 2 kali perkalian. Yang pertama 2A dikali 4A berarti menjadi 8A pangkat 2. Lalu yang kedua 2A dikali B berarti menjadi plus 2AB. Contoh kedua, aljabar satu suku M pangkat 2 akan kita kalikan dengan aljabar dua suku 3M min 5MN pangkat 2. Di sini tanda perkalian atau tanda titiknya sudah tidak dimunculkan kembali, tapi sama aja ya, itu kalau sudah ada dalam kurung itu dia berarti maksudnya perkalian. Langsung saja kita jawab. Yang pertama, M pangkat 2 kita kalikan dengan 3M, maka akan menjadi 3M pangkat 3. Oke, lalu yang kedua, M pangkat 2 dikali min 5MN pangkat 2. Maka akan menjadi min 5M pangkat 3 N pangkat 2. Contoh terakhir, perkalian aljabar satu suku 4XY akan dikalikan dengan aljabar 3 suku, yaitu 6X kuadrat plus 3Y min 7. Langsung saja kita kalikan. Yang pertama, 4XY dikali 6X kuadrat, maka menjadi 24X pangkat 3Y, lalu 4XY dikali plus 3Y akan menjadi plus 12XY pangkat 2, dan yang terakhir 4XY dikali min 7 akan menjadi min 28XY.
Yang ketiga, perkalian aljabar 2 suku dengan 2 suku. Sebagai contoh, misalkan aljabar pertama yaitu 2A plus B dikalikan dengan aljabar kedua A min 3B. Cara mengerjakannya biasanya disebut sebagai perkalian pelangi. Jadi, yang pertama, kalikan 2A dengan A. Maka akan menjadi 2A pangkat 2. Lalu 2A dikalikan juga dengan min 3B, maka akan menjadi min 6AB. Kemudian yang B juga dikalikan ke A, maka akan menjadi plus AB. Lalu selanjutnya B dikalikan juga dengan min 3B, maka akan menjadi min 3B kuadrat. Jika kita perhatikan, di sini ada suku yang sejenis, yaitu min 6AB dengan AB. Maka kita bisa menyederhanakannya menjadi 2A kuadrat lalu min 6 ditambah 1 menjadi min 5AB min 3B kuadrat. Contoh selanjutnya, perkalian aljabar X plus 5 dikali dengan aljabar X plus 3. Cara menyelesaikannya masih sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan perkalian pelangi. Yang pertama, X dikali X menjadi X pangkat 2, lalu X dikali plus 3 menjadi plus 3X, kemudian 5 dikali X menjadi plus 5X, dan yang terakhir, 5 dikali 3 menjadi plus 15. Di sini juga ada suku yang sejenis, yaitu 3X dan 5X. Jadi, bisa kita sederhanakan menjadi X pangkat 2 ditambah 3 tambah 5 menjadi 8X, lalu plus 15. Ini adalah contoh soal pilihan gandanya. Silakan disimak baik-baik ya. Yang pertama, hasil dari 6A pangkat 3B pangkat 2 dikali 2A pangkat 2B. Di sini berarti perkalian aljabar satu suku dengan satu suku ya. Pertama, kita kalikan dulu 6 dikali 2 menjadi 12. Lalu A pangkat 3 dikalikan dengan A pangkat 2, berarti pangkatnya kita tambah ya. 3 tambah 2 menjadi A pangkat 5. A pangkat 5. Lalu yang terakhir adalah B pangkat 2 dikali B. Berarti 2 ditambah 1 menjadi B pangkat 3. Oke, berarti jawabannya adalah 12 A pangkat 5 B pangkat 3 yang C. Oke, selanjutnya pembagian hasil dari min 4x kuadrat y pangkat 5 dibagi 2x pangkat 3 y pangkat 3 z pangkat 2 adalah, oke, sama ya, untuk pembagian juga seperti itu, cuman kalau dibagi berarti pangkat dikurangi, maka kita kalikan, bagi dulu, maaf, min 4 dibagi 2 menjadi min 2. Lalu X pangkat 2 dibagi X pangkat 3, berarti 2 dikurang 3 menjadi X pangkat min 1. Min 1 ya. Lalu Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 3, ya ini, berarti 5 dikurang 3 menjadi Y pangkat 2. Oke. Terakhir, nah perhatikan di sini di aljabar yang kedua ada Z pangkat 2, sedangkan yang di depannya tidak ada. Kalau tidak ada, itu berarti dia dianggap Z pangkat 0 ya. Kalau tidak ada pasangan, maka kita anggap Z pangkat 0 di sini. Jadi berarti kalau 0 dikurang 2, maka akan menjadi Z pangkat min 2. Oke. Itu ya. Jadi dianggapnya kalau tidak ada pasangan berarti kita anggap pangkat 0, karena pangkat 0 itu artinya 1. Oke, berarti jawabannya adalah min 2, X pangkat min 1, Y pangkat 2, Z pangkat min 2. Jadi jawabannya yang B. Oke, semoga kalian paham. Oke, contoh berikutnya, hasil dari 3M dikalikan M pangkat 3 plus 4MN min 2N pangkat 2 adalah, oke, di sini berarti perkalian satu suku dengan 3 suku. Oke, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi pertama adalah kalikan 3M dengan M pangkat 3. Maka akan menjadi 3M pangkat 1 tambah 3 jadi 4 ya. Ya, 3M pangkat 4. Lalu setelah itu 3M kita kalikan dengan 4MN. Ya, maka menjadi plus 3 kali 4 12. Lalu M pangkat 1 dikali M pangkat 1 menjadi M pangkat 2.
Lalu ada n, ya kita masukin aja n-nya ya. Gitu. Jadi menjadi 12 m pangkat 2n. Lalu yang terakhir adalah 3m-nya kita kalikan dengan min 2n kuadrat. Maka menjadi 3 kali min 2 menjadi min 6. M-nya tidak ada pasangan berarti m. N-nya juga tidak ada berarti n pangkat 2. Jadi kita tuliskan saja ya. Oke, jadi jawabannya adalah 3m pangkat 4 plus 12m pangkat 2n dikurang 6m n pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya hasil dari x plus 6 dikali x min 2. Berarti ini perkalian dua suku dengan dua suku ya. Kita pakai perkalian pelangi. Pertama, x kali x menjadi x pangkat 2. Lalu x dikali min 2, maka menjadi min 2x. Oke, lalu 6 dikali x menjadi plus 6x. Kemudian 6 dikali min 2 menjadi min 12. Oke, di sini ada suku yang sejenis yaitu min 2x dengan 6x, jadi bisa kita sederhanakan. Maka hasil akhirnya menjadi x kuadrat. Min 2 plus 6 maka menjadi plus 4x. Oke, lalu min 12. Jadi jawabannya adalah x kuadrat plus 4x min 12. Ini nggak kelihatan ya ketutupan, maaf. Jadi yang jawabannya yang D. Oke, x kuadrat plus 4x min 12. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kalian paham tentang perkalian dan pembagian pada operasi aljabar ya. Sampai jumpa lagi.